Halo semuanya, welcome to Draft 3. Di era mobil EV saat ini, banyak produsen-produsen dari luar sedang berlomba-lomba untuk membuat produk EV mereka. Tidak terkecuali yang kita tahu saat ini barusan masuk ke Indonesia itu ada Wuling EV ya. Ya, betul. Yang ukurannya itu menurut kita bisa dibilang itu mini. Nah, dari Toyota pun juga ada. Itu ukurannya micro, lebih kecil lagi. Iya. Nah, kali ini kita akan membahas mobil micro EV yang sudah beredar di Eropa tentunya, belum masuk di sini. Ya. Apa saja kah itu? Inilah 3 mobil pilihan kita untuk micro EV. Yang pertama, ini adalah produk yang dibuat oleh Micromobility. Nah, di mana Micromobility ini ada sejak tahun 1999. Mobil yang dibuat oleh Micromobility ini memang dibuat khusus untuk perkotaan. Nah, jadi dia menggabungkan antara skuter, karena di Eropa kan awal-awal banyak skuter, dengan mobil. Nah, jadi kan kecil kan, skuter kecil. Nah, apalagi dibuat menjadi mobil. Nah, di mana mobil ini tuh hanya untuk 2 orang lah, 2 orang dan bagasi. Tahun 2022 ini Micromobility itu mulai masuk ke ranah EV ya. Jadi mereka membuat mobil listrik. Itu pertama kali diperkenalkan di Genewa Auto Show tahun 2016. Nah, jadi waktu dulu itu berbentuk konsep. Nah, sekarang sudah diaplikasikan ke mobil yang bisa dibeli ya, kayak gitu. Apa itu mobilnya? Adalah Microlino. Mobil dari Micromobility ini, mobil dari Swiss ini, pabrikan Swiss ya dia, itu memiliki beberapa spesifikasi. Yang pertama adalah sasis dan struktur bodinya menggunakan automotive unibody structure, di mana antara sasis dengan body itu menjadi satu. Ya, itu integrated antara body dan chassis. Yang kedua, dimensinya cukup kecil, 2,5 meter kali 1,47 meter. 2,5 meter itu panjang. 2,5 meter itu panjang. Panjang mobilnya. Panjang mobilnya, betul. Itu lebarnya truk sih. Hah? Oh iya, lebarnya truk 2,5 meter ya, benar. Nah, range-nya itu cukup oke lah ya, 230 kilo untuk di jalan perkotaan. Oke lah. Hah? Oke lah. Di jalan perkotaan loh. Iya, kan? Oke. kecil lagi ukurannya. Nah, 0 sampai 50 km per jam. Ini bukan biasanya mobil 0 sampai 100 ya, teman-teman. Ini 0 sampai 50 itu 5 detik. Nah, powernya cukup oke, 12,5 kW. Ya, maksimum speednya itu ada di 90 km per jam. Oh, makanya enggak diukur 0 sampai 100 ya. Enggak, karena maksimumnya 90. Betul. Nah, bobotnya 530 kg. Termasuk baterai. Termasuk baterai semua sudah in total. Jadi kalau kalian lihat motor-motor gede itu biasanya seukuran sama mobil ini. Untuk charging time-nya 4 jam. Nah, yang unik ini Microlino karena mobilnya kecil, dia tuh ada beberapa seri yang unik-unik nih. Yang pertama adalah Urban Edition. Yang kedua adalah Dolce Edition. Yang ketiga itu Competizione Edition. Iya, Competizione Edition. Versi balapnya gitu. Versi balap. Padahal nggak beda jauh antara. Cuman jadi gini, Competizione lucu karena dia itu 0 sampai 50 km per jam, 4,9 detik. Oke. Nggak beda 0,1. Itu racing banget itu. Tapi oke, bentuknya kalau kalian lihat keren banget. Bentuknya mirip sama itu ya. Kayak BMW Isetta ya. Mirip. Ya, mirip. Ini dia ngambil inspirasinya dari situ kan. Bisa jadi, kan dia bukanya lewat depan kan. Nah, untuk harganya Microlino sendiri itu start dari 14.000 US dollar. Lumayan ya.
Iya, kalau dirupiahkan sekitar ya 14.000 US dollar. iya. Oke, lanjut ke mobil kedua. Pilihanku kali ini adalah Trigo EV. Wah, Trigo EV. Prayogo Trigo. Bukan. Jadi Trigo ini adalah perusahaan dari Polandia. Dia itu ini adalah mungkin mobil pertama mereka. Jadi mereka ini develop mobil ini dari tahun 2014. Wih. Sampai akhirnya di tahun 2018 mobil ini kayak apa ya, diperkenalkan di salah satu show di luar negeri. Dan dia itu di Polandia sendiri dia itu memenangkan penghargaan produk Polandia terbaik untuk masa depan. Wah. Karena sesuai dengan kebutuhan orang Polandia sendiri kan. Iya. Negaranya kita tahu sendiri negara Polandia juga nggak terlalu besar kan. Kebutuhan mobilnya juga oke. Apa piala untuk masa depan ditarik di masa ini. Iya, betul. Produk futuristik. Futuristik. Nah, kenapa mereka kok menang? Pasti kan ada hal yang membuat mobil ini bisa memenangkan penghargaan itu kan. Nah, yang unik dari mobil ini adalah bannya itu bisa keluar, bisa masuk. Kayak Batman. Betul. Itu kayak Can-Am. Kalau kalian tahu mobil Can-Am, Itu sepeda motor kan? sepeda motor ya. Moge. Mobilnya kayak gitu. Iya. Ya. Ini mobil. Ini mobil. Tapi Renault, kalian tahu Renault? Clio. Sorry. bukan. Twizy. Nah, Ya, kan mirip-mirip mobil- itu ya kan? modelnya hampir mirip seperti itu, Keren, cuman keren. bedanya untuk ban depannya ini dia bisa masukin ke dalam. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar kalau misalnya macet dia itu masih bisa kayak sepeda motor, bisa masuk-masuk ke dalam sela-selanya gitu. Memang futuristik sih. Nah, Hitungannya semakin lincah, semakin gesit. nah kalau dia sistemnya itu mobil ini bekerjanya itu ketika dari kecepatan 0 sampai 25 km per jam, dia itu bannya itu masih nutup. Jadi dia itu masih kayak sepeda motor gitu. Nah, ketika di atas 25 km per jam dan sampai top speednya itu 90 km per jam juga sama kayak Lumayan. Microlino tadi ya. Iya, betul. Nah, dia itu bannya buka untuk menjaga kestabilan mobil itu. Otomatis bukanya itu. Nggak bisa diatur sih. Oh, bisa di-switch. Bisa di switch gitu. Oke. Tergantung kebutuhan juga gitu. Ya. Jadi mobil ini kalau misalnya mau parkir sempit pun bisa. Kalau ada mobil yang parkirnya paralel gini pun dia bisa masuk ke sela-selanya Iya, gini iya, loh. iya, Jadi kan biasanya memang gitu. mobil ini ramping banget. Saking rampingnya dia tuh ukurannya tuh kalau misalnya bannya lagi nutup, itu lebar dari mobilnya itu 86 cm. Hah? 86 cm. Bentar, ini untuk berapa Satu penumpang orang ini? berarti. Untuk 2 orang. Untuk 2 orang. 2 orang. Jadi dia itu sistem duduknya itu sama kayak Twizy. Oh, depan belakang. Depan belakang. Oke. Nah. Kayak motor ya. Iya, kayak motor. Jadi orang pun kadang lihat kan bingung. Ini Iya mobil juga atau sih. motor sih sebenarnya. Tapi Trigo ini sendiri dia mengatakan bahwa kita mobil, tapi kita menggunakan gimana caranya mobil ini bisa seperti motor. Ketika dia menggok pun badan mobilnya ini ikut bergerak gitu. Jadi benar-benar kayak motor. Oh, kalau yang di Piaggio dia kan bannya yang gerak gini. Iya, betul. Kan Kalau ini bodinya yang bergerak. bodinya bergerak. Yang menggok roda belakangnya. Roda belakangnya itu nggak bisa keluar. Jadi roda belakangnya itu stay gitu loh. Jadi Ini berapa rodanya berapa sih? 4 juga. Rodanya 4 juga. Empat juga. Oh, hebat juga. Nggak punya spion kebetulan. Nggak punya spion. Nggak punya spion, jadi dia itu menggunakan kamera untuk semua. Jadi di interior mobilnya itu ini setirnya itu bentuknya setengah gitu aja. Lalu ada apa namanya monitornya 2 untuk spion-spion. Wih, aku pikir pakai manual, no lag gitu ya. Lalu ada tombol-tombolnya di sini juga, switch-switchnya untuk AC segala macam. Ini mobil ada AC-nya loh, masih kalah Renault Twizy sama ini. Oh, Karena iya. Twizy kan nggak pakai AC, Iya. pakai AC alam. Pakai AC. Cuman ini pakai AC gitu. Baterai dari Trigo EV sendiri ini ada 4. Jadi masing-masing itu 3,5 kWh. Jadi totalnya itu bisa sekitar ya 15-an lah, 15 kWh. 15 kW ya. Dan bisa menempuh jarak 140 km. Ya, oke. Nggak jauh sih, cuman ya oke lah untuk mobil kayak gini kan. Ya, mereka kan jual itu kepraktisannya itu loh. Nah, kemungkinan besar untuk saat ini Trigo ini nggak berencana untuk menjual ke end user secara umum. Jadi customer yang pengen beli mobilnya itu nggak bisa, karena mereka ini lebih ke arah pengen menyewakan mobil ini. Oh, disewakan. Disewakan untuk servis. Jadi maksudnya servis itu pelayanan kayak contoh
polisi atau ya. misalnya polisi kan untuk ngejar orangnya naik sepeda motor kan kalau naik mobil susah. Ya, ini pakai Ini gitu. Lalu ada taksi pun juga bisa pengen cepet gitu kan. Dan juga yang paling penting itu adalah kayak Gojek gitu. Kayak delivery makanan. Biar makanan itu sampai lebih cepat dari waktunya. Oke. Trigger ini sendiri mereka itu mengklaim kalau misalnya kayak jaraknya kita itu bisa tempuh dalam waktu 45 menit dengan mobil biasa, tapi dengan Tigo ini karena dia bisa melewati jalan-jalan macet, dia bisa kayak 15 menit. Jadi sangat menghemat waktu. Karena rodanya bisa menutup gitu ya. Jadi kayak sepeda motor. Ya bisa cepet lah ceritanya. Kita kan kalau di Indonesia sendiri kemana-mana lebih cepat naik sepeda motor daripada naik mobil kan. Ya. Betul. Karena pasti lebih fleksibel, kita bisa masuk ke kanan kiri gitu kan. Ya. Nah, yang unik ini adalah dari sistem baterainya, Di. Loh, kenapa kok bisa Jadi unik? cukup revolusioner kalau bisa aku bilang. Karena dia ini nggak dicas. Oke. Nggak bisa dicas atau? Nggak bisa, ya Memang nggak disediakan? memang nggak disediakan untuk dicas gitu loh. Oke. Lebih ke arah mobil ini ketika baterainya habis itu diganti dengan baterai yang baru. Oh, berarti kayak motor-motor kok kalian tahu, biasanya kan ada Gojek atau Grab elektrik itu kan. Iya. Nah, nanti kalau Udah baterainya habis bisa tuker. ke kayak Indomaret, Alfamart kan Nah, tuker baterai. Dia ini bilang, jadi revolusionernya itu kenapa? Karena saat ini kan kayak mobil EV itu repotnya kita harus mengecas dalam waktu yang cukup lama. Iya. 4 jam, 5 jam, 6 jam. Betul. Gitu kan. Nah, dibikin gimana caranya? Ini mobil EV ini pengen maju. Ya harus efektif juga, harus efisien juga untuk pengecasannya atau penggunaan baterainya. Dengan apa? Ya baterainya bisa di-removable. Ganti dengan yang baru. Sistemnya pengganti baterai gitu ya. Ya, dan nanti untuk kedepannya mungkin kita akan banyak mendapati toko-toko yang jualan baterai mobil. Bisa kemana-mana. Jadi kalau misalnya habis, ya kan SPBU gitu loh. Ya, cuman ini ganti Ya, cuman aja. ganti. Dan memang kebetulan untuk proses menggantinya sendiri, mereka membutuhkan sekitar 5 menit. Oke. Ya sama kayak ngisi bensin biasa kan, paling ya sekitar 5 menit ngisi kan. Nah, kalau misalnya diestimasi harganya itu bisa sekitar 17.500 US dollar. Lebih mahal daripada Microlino. Tadi Ya, Microlino kan 14.000. Iya. Ini 17.500. Mungkin mereka menjual lebih ke arah yaitu yang tadi. Mereka menjual nilainya ya mobil ini bisa jadi motor gitu. Ehang darat. Ehang darat betul. darat. Kalau ehang kan terbang. Iya. Ini di darat. Ya. Mantap. Oke, yang ketiga, kita dari brand China ini produksinya di China. Cuma memang mereka penjualannya di Eropa sampai daerah Turki situ. Namanya XEV Yoyo. 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 XEV Yoyo. Mainan yoyo. Nah, besarnya kurang lebih mirip-mirip. Dia sekitar lebar di 1,5 meter, panjangnya 2,5 meter, terus tingginya juga 1,5. Jadi memang ya kurang lebih mobil mikro kayaknya standarnya segitu ya. Ya. Nah, beratnya kalau tanpa baterai itu 450 kilo, kalau totalnya 525, ya kurang lebih mirip. Ya, Microlino Oh, tadi tadi kan. aku juga lupa ngomong kalau yang Trigo ini beratnya kalau tanpa baterai 400. Lebih enteng. Lebih Iya, enteng. lebih enteng. Ya, ini kurang lebih lah, paling nggak 500 lah, setengah ton. Terus dia penggerak roda depan, 20 horsepower, 20 horsepower. 20 horsepower, single electric motor 32 Nm. Oke. Mereka kapasitasnya 10,3 kWh. Terus habis itu range-nya mereka 150. Ya tengah-tengah lah ya. Iya. Ya, oke lah. Tadi masih paling panjang ini Masih Microlino. Microlino. Nah, 230. ya kecil lah, benar-benar compact banget mobil Iya. ini. Nah, top speed-nya 90. 90 sama. sebenarnya sama. Iya, sama. Ah. Top speed-nya 90 km per jam. Mungkin ada standarnya mungkin ya. Kayaknya Kayaknya ada gitu batasnya kan ya. Kalau kekencangan nanti terbang. Enggak, bisa keluar jalur. Kapasitasnya dia 2 orang, kanan kiri kalau yang ini. Kanan kiri kayak mobil normal, terus bagasinya sekitar 160 liter. Oke. Jadi ya kecil tapi ya oke lah. Nah, teknologinya untuk baterai itu mirip sama Trigo. Jadi dia mungkin bukan dijual belikan ya nanti ke depan, tapi lebih ke arah mereka menyediakan delivery baterai. Iya, jadi di
XEV Yoyo ini mereka punya apps. Punya apps yang bisa ngatur janji, lokasi sama kapan waktunya untuk tukar baterai. Nah, ini agak susah gini. Ini aku tambahin sedikit ya. Kalau misalkan baterainya lupa ngecharge, terus sistemnya mereka harus itu kan susah dong. Ini mobil ini bisa dicas. Oh, bisa dicas. Mereka Ya? menyediakan, Oke. menyediakan plug-in. Oh, bisa dicolok. Bisa dicolok. Tapi bisa diganti juga. Bisa diganti juga. Wah, Jadi misal kalau kita lupa ngecas atau infrastrukturnya nggak mendukung, Ya. ya mereka menyediakan jasa ini. Wah, ini keren kalau ini baru keren. Ini, kan? Nah, Ya. Jadi ya nanti sistemnya tinggal janjian, terus habis gitu ada tim teknisinya nanti akan ganti. Misal kita parkir pun mobilnya kita nggak harus tungguin karena bukanya cuma orang yang mereka aja yang bisa buka. Jadi Oke. posisinya tuh di belakang, di bawah. Jadi bukan di dalam mobil, jadi nggak usah khawatir. Mobil kita nggak akan dimasuki sama teknisinya. Oh. Jadi dari luar diganti, tuker. Terus habis itu saat sudah selesai, mungkin nanti teknisinya akan konfirmasi sudah selesai, notifikasi masuk ke aplikasi kita. Ini canggih sih itu. Canggih. Canggih sih kalau itu. Ini menggunakan servis yang hampir sama seperti Hyundai ya. Sama Iya, betul. Jadi memang mereka memudahkan servis-servis seperti itu. Oke. Nah, cuma ada satu hal yang menarik dari XEV Yoyo ini. Mobil ini dibuat bukan oleh kayak mesin pabrikan yang bahan-bahannya mungkin aluminium, besi dan sebagainya, bukan. Dia ini pakai teknologi digital printing. Digital printing. 3D printing, bukan digital printing, 3D printing. Tadi sempat nge-lag aku. Digital printing, oke. 3D printing. Jadi bentuk modulnya mobil itu dipecah-pecah. Jadi ada bagian sisi depan, bumper, grill, terus sampai bagian dalam pun interior juga dari dashboardnya dan sebagainya itu bisa dipecah-pecah. Terus mereka masing-masing partnya itu dibuat di satu mesin-mesin gitu, dibentuk digital printing. Ukurannya segini. Oh, bentar. Ini. Itu sasisnya gimana? Ada bentuknya, kelihatan. Ada bentuknya. Kelihatan. Jadi sasisnya pun dibuat dari Iya, digital printing. dipecah. Oh, berarti kan nggak aman Jadi dong di harusnya. assembly. Dia nggak aman dong. Tapi kalau bahannya, dia bilang bahannya lebih kuat dari mobil konvensional. Mungkin itu bahannya teknologi baru lah. Iya, karena bahannya dia kan Mungkin. kalau yang kita tahu ya 3D printing itu kan bahannya agak bukan plastik lah, tapi kan kayak material yang cukup keras kan. Ya, betul. Yang nggak gampang peok, lebih kalau ketabrak itu mantul malah. Ya, betul. Ya kan? Nah, ya mungkin kalau mereka sudah bisa sampai bikin mobil, aku rasa safety-nya juga mereka akan jaga sampai situ. Iya sih, harusnya. Ya, harusnya dong. Jadi mereka per parts dipecah terus di assembly. Oke. Nah, keuntungannya apa? Bukan keuntungan, lebih ke arah service yang mereka mau kasih itu adalah kalau misal kita mau custom mobilnya, Oh, bisa custom. bisa custom. Oke. Misalnya Customnya kita kayak nggak nih? suka bagian samping pintu, handle pintunya warnanya putih, kita mau kasih warna apa bisa. Oke. Mengubah bentuk atau mengubah Ya, warna? mengubah warna gitu. Berarti itu kan nanti masuk ke desainnya dulu. Iya, kan? masuk Aku minta desain. ini nanti didesain Iya. kayak gini. Oh, keren Jadi loh ini. kayak custom Keren loh, mobil keren, sendiri. keren. Keren loh teman-teman ini. Nah, terus ada videonya sih. Aku sempat lihat-lihat videonya. Kalau misalnya ada jasa kayak Pizza Hut, mobil-mobil company yang mau ada logonya, ada bentuknya yang khusus seperti apa, itu mereka bisa. Oh. Tinggal kasihin desainnya aja ya. Iya, Kalau betul, betul, desainnya mereka akan ngelihat ini possible apa enggak. Kalau yang possible mereka akan bikin. Oh, ada livery khususnya Iya, gitu. delivery khususnya. Customizationnya seperti Rolls Royce. Iya, ini nggak kalah loh sama mobil-mobil mahal. Iya, karena mereka kan pakai 3D printing, jadi ya ada gambarnya tinggal dipencet tombol, ngeprint sendiri Iya. mesinnya. Dan harganya, Nah, ini. harganya mobil ini 13.000 US dollar. Wah, lebih murah loh. Murah. Mungkin murah karena lagi. pakai digital digital. Iya. Pakai apa? 3D printing. Itu Digital. memang mereka ingin bikin mobil yang safety tapi murah untuk jadi pasar pesaingnya micro EV. Micro EV, mantap. Gitu. Kali ini adalah mobil bonus. Jadi ini nggak masuk hitungan kita karena karena harganya itu sangat mahal untuk Sangat ukuran mahal. micro Micro. EV. Bahkan ini bukan bisa dibilang pure mobil. Kok bisa gitu? Kan bisa. Karena ini bisa juga dijadikan untuk mobil anak-anak. Mobil anak-anak. Oke. Mobil anak-anak. Oke, jadi mobil ini tuh datang dari Bugatti. Wah, ini brand mewah, kenceng, ya kan?
mewah, bukan mewah lagi. Luar biasa. Kalau mobil itu kelasnya Bugatti itu hypercar Ya, ya, kalau bukan Bugatti supercar. buat mobil itu sudah nggak karuan lah Nggak pasti. karuan. Nah, latar belakang kenapa mobil ini tuh ada itu balik ke tahun 1926. Jadi waktu itu pendiri Bugatti yaitu Ettore Bugatti, dia itu membuat sebuah mobil. Jadi mobil Bugatti itu Bugatti tipe 35 yang dia bikin itu dia bikinkan versi 50% ukuran dari ukuran aslinya. Oke. Anaknya. Untuk anaknya. Oh beneran untuk anaknya. Untuk anaknya, Oke. anaknya yang paling kecil. Oke. Nggak tahu itu kado ulang tahun atau apa, nggak tahu. Cuman yang pasti anaknya dikasih mobil itu, mobil mainan gitu. Nah, hampir 100 tahun setelah kejadian itu, Bugatti ini mikir nih mau bikin mobil seperti ini lagi. Tapi dengan ini bisa dibikin EV. Jadi mesinnya itu menggunakan EV dan mobil ini tuh ramah untuk anak kecil. Tapi ukurannya lebih besar daripada yang dulu dikasihkan Bugatti ke anaknya. Jadi ukurannya itu 75% Oke. dari mobil aslinya. Karena ini Bugatti pasti dibikin dengan kualitas yang benar-benar terbaik Betul. dan handmade yang pasti. Dan sayangnya mobil ini itu hanya dijual ke orang-orang yang sudah punya Bugatti sebelumnya. Oke. Jadi nggak semua orang umum bisa beli mobil. Kalian harus beli Chiron dulu kalau misalnya kalian mau beli mobil ini sekarang. Betul. Nah, oke. Jadi mobil ini ada 3 varian. Mhm. Dari yang pertama variannya itu namanya varian base. Itu cuman 1,4 kWh baterainya. Lalu powertrainnya banget itu itu. 4 kW. Untuk anak-anak itu cuman dipakai 1 kW doang. Pakai 1 kali. Itu bisa lari sampai maksimal 20 km per jam. Ya karena itu Mau buat mobil anak-anak. mainan. Lalu, Lumayan, 25 tapi jam buat anak. bisa untuk dewasa juga yang base ini. Yang base ini dipakai untuk dewasa, modenya dipindah ke mode dewasa. Larinya bisa sampai 45 km per jam. Bentar, satu mobil tipe base bisa diganti modenya. Ya, Oh, oke. Jadi dia ada kayak switch-nya gitu ada ya? switch-nya. Oke. Nah, selanjutnya yang varian kedua itu ada varian Vitesse. Kalau misalnya kita tahu dulu Veyron itu juga punya varian Vitesse-nya. Vitesse ini harganya 47.500 Wah ini mahal. US dollar. euro. Euro. Oh, euro. Ya, Lebih mahal. dia lebih euro. Iya. Jadi bedanya itu apa? Bodinya yang Vitesse ini dia menggunakan carbon fiber. Untuk baterainya sendiri ini 2 kali lebih besar daripada yang base. 2,8 kWh. Range-nya bisa 50% lebih jauh dari yang base. Yang unik dari yang Vitesse ini, dia itu ada high performance powertrain. Powertrainnya beda dengan yang base. Jadi dia itu disiapkan juga speed key untuk membuka Nge-unlock gitu mode ya? yang lebih kencang lagi. Oke. Kayak Bugatti Veyron kan? Ya betul. Kayak Kan gitu. di bawahnya kan ada Betul. kunci untuk biar mencapai top speednya kan kalau nggak Iya. salah. Ya. Kalau ini dia juga ada. Cuman dia di-upgrade ke 10 kW. Di-upgrade ke 10 kW. Nah, bisa memberikan power 60% lebih banyak daripada model yang base. Oh, yang hampir separuh. Lanjut ke varian terakhir yaitu yang Purseng. Nah, ini varian paling mahalnya dia. Namun bedanya bodinya ini menggunakan aluminium. Oke, lebih berat. Kenapa aluminium? Karena dulu Bugatti ini membuat mobil Type 35 ini yang asli dia menggunakan bodi aluminium. Lalu yang untuk anaknya pun itu juga menggunakan aluminium. Jadi vibe-nya itu lebih terasa Oke. ini Lebih banget kerasa, ya. iya. Benar. Karena itu Lebih dia itu orisinil. dibikin oleh teknisi secara tradisional. Jadi pembangunan bodi mesinnya itu sendiri dan lain-lain itu dari aluminiumnya pun juga itu membutuhkan waktu lebih dari 200 jam per mobil. Oke. 200 jam. Ya untuk menghasilkan kemewahan yang Hakiki. sempurna. Sempurna. Nah, dan Betul. paling mahal dia bisa sampai 64.300 euro Total. total. Mobil, Total. 64.000. Bisa dapat mobil modern normal. 1 M. Iya, betul. Iya. 1 M. Padahal kalau kalian tahu ya teman-teman ya, ini mobil walaupun harganya 64.000 US dollar, tapi kalian nggak bisa beli, kalian harus beli Bugatti. Itu kalian harus beli. Itu.
Ya ini kita karena ini cuma bonus nggak bisa dijual ke Iya, ini ke bonus. umum, jadi kita masukin di paling akhir. Mungkin nanti Bugatti bisa bikin promo buy one get one free. Ya kan? Beli mobil Bugatti dapat apa baby Bugatti. Ya kalau misalnya nggak laku mungkin Iya, habisin stok gitu loh. habisin stok. Nah, setelah kita ngelihat dan kita pelajari ya microcar, terutama yang bagian EV ini, kita ngelihat bahwa pergerakan otomotif dunia ini nggak cuma untuk mobil konvensional yang jadi EV, atau mereka masuk ke segmen-segmen yang justru banyak yang dari kita, terutama mungkin dari Asia yang kita kurang tahu, gitu segmen-segmen microcar tadi itu. Jadi mereka juga mengedepankan yang namanya efisiensi, ramah lingkungan, Betul. ya kan? Jadi sekecil apapun motornya, meskipun tidak sebesar dan mungkin efeknya juga nggak signifikan mobil-mobil konvensional untuk polusi dan semacamnya, tapi mereka juga concern dan mereka juga akhirnya ayo kita juga bangun microcar yang ramah lingkungan, yang EV juga, dan ya tujuannya pasti bukan untuk yang long range, Ya, tapi pasti. untuk sehari-hari, ya, untuk perkotaan, untuk city car kayak gitu. Dan kita tahu kalau misalnya nanti ke depan, di beberapa tahun ke depan, semua mobil sudah menjadi elektrik, ya nggak apa-apa kan ya, berharap mereka, salah satu dari mereka masuk ke Indonesia Iya. dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin kayak polusi di Indonesia, Kemacetan. Kalau juga. Terigo itu paling penting kalau masuk ke Indonesia. Betul. Ya, nah, jadi ya kita lihat bahwa kita lihat aja beberapa tahun ke depan akan ada mobil apa lagi nih yang akan masuk ke Indonesia. Kalau kita sendiri kan di bulan-bulan ini kita diawali dengan kedatangan wuling EV Ya. sama Toyota C Plus Sport kan. Ya, betul. Nanti kita lihat aja apa saja yang akan keluar, dan ya kita sama-sama berharap lah kalau otomotif di Indonesia juga nggak kalah sama otomotif yang ada di luar sana. Mantap. Mantap. Oke, jadi sekian dulu video dari kami hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Like kalau misalnya kalian suka, jangan lupa komen. Jangan lupa kalian subscribe channel ini dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you on our next video. Bye.